Halo, kembali di channel Jalan Tepok. Hari ini kita lagi di salah satu bengkel untuk pergantian oli ya. Hari ini kita mau ganti oli. Ini mobil sudah lama ada ganti oli, cuma ini dalam kondisi mobil banyak berdiri ya. Jadi kita akan ganti oli supaya mesinnya tidak bergerak. Oke, ini kita lagi proses untuk membuang oli yang lama dulu dari bawah ya. Dibuka baut dari bawah untuk membuang olinya ya. Oke, ini saya akan spill dulu ya proses pergantian olinya. Ini rencana kita akan ganti oli Shell HX7 Plus yang bagusnya ya. Ini kita di salah satu bengkel yang distributor resmi Shell. Jadi jangan sembarangan beli oli Shell di bengkel-bengkel yang tidak resmi distributor dari Shell ya. Karena akan berakibat fatal mendapatkan oli palsu. Jadi kita ini betul-betul di bengkel yang resmi dari distributor Shell. Oke, kawan-kawan, ini lagi kita spill dulu ya. Ini yang sebelumnya olinya suka lumayan hitam ya. Jadi tidak hitam kali, cuma kalau kelamaan dia akan berkerak mesin kalau diganti. Oke, ini olinya setelah kita buang ya, seperti ini udah hitam ya. Cuma tidak terlalu hitam, masih kondisi tidak terlalu hitam, tapi sudah menghitam. Jadi saya cek secara berkala di stick oli ya. Pada saat saya rasa sudah hitam, saya langsung ganti, tidak berpatok di kilometer. Dengan ini kilometernya baru 2000-an, jadi tidak sampai 3000, langsung saya ganti. Ini dalamnya, kalian bisa lihat apakah nampak bergerak atau tidak. Dia nampak dari dalamnya ya. Ini hasilnya oli dibuang ya. Oke, ini kita masukkan 3 botol atau 3 liter oli Shell HX7 Plus. Ini oli rekomendasi, bagus ya, bikin mobil atau mesin jadi bersih. Karena sebelumnya saya ganti oli Shell ini ya, Shell HX7 Plus. Oke kawan, kita lanjut ke next video. Oke kawan, kembali di channel Jalan Topok. Hari ini kita akan membahas tentang ini ya, oli. Tadi saya sudah mengisi oli di bengkel, oli baru. Jadi oli itu saya isi setelah 1 tahun tidak mengganti oli. Jadi mobil ini jarang dipakai ya, sekali pakai baru sebulan sekali. Tapi sekali pakai jalan jauh 150 kilo atau 200 kilo. Kemarin setelah ganti oli saya perjalanan sekitar 350 kilo. Jadi terakhir saya ganti itu di angka 2000 kilo cuma perjalanannya. Cuma di 2000 kilo hampir 1 tahun pemakaian. Jadi lebih kurang hampir 1 tahun. Jadi saya ganti dengan oli yang baru dengan Shell HX7 Plus. Jadi yang sebelumnya itu saya pakai oli mobil oli. Jadi saya cek kemarin, saya sebelum pergi perjalanan jauh, kondisi olinya sudah hitam ya. Jadi takut mesinnya itu bergerak, cuma tidak terlalu hitam, masih ada ini, cuma takutnya dia bergerak mesinnya. Jadi saya putuskan untuk mengganti oli baru dengan Shell HX7. Hari ini saya akan spill hasil olinya ya, kawan saya lihat. Terlalu nampak ya, kita lihat di sana.
Ini ya olinya masih kuning ya, cuma pemakaian 300 kilo ya kemarin. Masih kuning karena pakaian cuma 300 kilo. Ini kalau bisa lihat ya, di batangnya ini masih kuning di batang ya, di kan lihat di batangnya, di batangnya itu masih kuning, masih baru olinya, karena pemakaian masih 350 kilo atau 320 kilo lah, seperti itu. Jadi saya ganti oli. Setelah ganti oli saya langsung melakukan perjalanan jauh. Terasa setelah saya pakai ganti oli lebih irit ya perjalanan jauh. Itu saya isi minyak tuh 300.000 pulang balik. Mungkin daerah itu banyak tanjakan ya, Kak boros 110 mungkin karena tanjakan ya, karena banyak memakai gigi 2 dan gigi 3, kadang-kadang gigi 1 kalau tinggal di tanjakan. Tadi setelah saya ganti itu suara mesin lebih halus, cuma kendalanya ini ada sedikit perbaiki, ada kerusakan ya, mungkin di bagian panel lah, sehingga kadang-kadang dia terasa kasar sedikit suaranya, bukan di mesin tapi di bagian panel. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya penyebab suara kasar di mesin ya, di next video ya. Di mobil ini saya akan bahas tentang itu. Cuman di kesempatan kali ini saya bahas tentang oli ya. Jadi oli itu sudah saya ganti setelah hampir 1 tahun pemakaian, itu dikurang ya, 1 tahun lah pemakaian dengan kilometer 2000 km. Karena mobil jarang pakai, jadi saya terus ganti, tidak mematok di kilometernya tapi mematok di pengecekan stick oli di sini ya. Kita cek di stick oli berkala ya, tidak memakai patokan di 5000 kilo 3000 kilo, tidak. Kita cek di ini di stick oli, dikarenakan mobil jarang pakai. Karena kalau sudah hitam kita ganti terus, tidak kita diamkan sampai lama lagi supaya mesinnya awet, tidak berkerak. Oke, nanti kita lanjut untuk menghidupkan mesin ya. Oke, ini kita coba hidupkan mesinnya. Ini sudah 4 hari kita hidupkan ya, dari hari Selasa sampai hari ini sudah hari Jumat ya, sudah 4 hari. Seharusnya saya hidupin rutin 3 hari sekali ya. Ya, kondisi baterainya sudah lemah ya, jadi saya hidupkan ya lemah. Tadi kawan bisa lihat sudah hampir tidak mau hidup, harus kita cas kembali karena lebih daripada 4 hari ya sudah saya hidupkan. Biasa saya hidupkan 3 hari sekali karena baterai sudah lemah, normalnya 3 hari sekali ya harus kita hidupkan. Mesinnya halus ya, cuma saya hidupkan AC-nya. Kondisi mesin halus suaranya, saya pakai HX7 olinya. Oke kawan, yang ingin ganti oli saya rekomendasikan ganti HX7, cuma kawan beli di tempat yang resmi ya, tidak di tempat abal-abalan, karena di abal-abalan akan dapat oli palsu. Karena saya langsung beli di distributor resmi dari Shell, jadi olinya dipastikan original, tidak KW. Oke, sekian vlog hari ini tentang pergantian oli mobil Nissan Grand Livina 2010 L10. Bila ada pertanyaan mengenai pergantian oli mobil Nissan Grand Livina ini, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa di like video ini dan subscribe yang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.